Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Ada sukacita malam ini. Amin. Saya percaya semua kita pasti akan mengalami sukacita surgawi. Amin. Amin. Saat ini mungkin ada jemaat yang dalam perjalanan menuju rumah. Mungkin juga saat ini ada jemaat yang berada di kantor. Dimanapun kau berada saat ini, saya percaya sukacita Tuhan terus melimpah atas kehidupan kita semua. Seperti biasanya setiap hari Jumat, Gereja GBISBM Ganggang Raya selalu mengadakan yang namanya Pray, Praise and Worship Night. Untuk itu sebelum kita masuk dalam penyembahan kita pada malam hari ini, mari kita siapkan hati kita. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau telah menjaga kami seminggu ini Tuhan, sehingga pada hari ini kami diberikan kesempatan daripada Tuhan untuk datang memuji Engkau, untuk datang menyembah Engkau. Kami percaya pada malam hari ini hati kami akan dibajak oleh setiap pujian yang kami naikkan kepada Engkau. Bahkan kami juga akan diberkati lewat semua Tuhan Yesus Bapa. Firman-Mu yang akan menguatkan kami ya Tuhan Yesus, supaya kami tetap hidup di dalam Engkau Tuhan. Walaupun mungkin saat ini ada di antara kami yang capek, yang lelah, tapi kami percaya Tuhan sudah menggantikan semua itu dengan melimpahkan sukacita surgawi bagi setiap kami Tuhan. Kami Tuhan Yesus Bapa siap untuk memuji Engkau pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita yang percaya dan cinta Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seperti biasa kita selalu membaca kitab Mazmur. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan Mazmur yang terambil di Mazmur 66 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Judul daripada perikop firman Tuhan ini adalah perasaan tenang dekat Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Tuhan saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Yang ketiga, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat keempat, berapa lamakah kamu hendak menyebut seseorang, hendak merembukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Ayat yang kelima, mereka hanya bermaksud menghampaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Ayat 6, hanya pada Tuhan saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ayat yang ketujuh, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat yang ke-8, pada Tuhan ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Tuhan Elohim. Ayat yang ke-9, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Tuhan ialah tempat perlindungan kita. Ayat yang ke-10, hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Ayat yang ke-11, janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Ayat yang ke-12, satu kali Tuhan berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Elohim asalnya. Ayat yang ke-13, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Firman ini sangat menarik ya. Kita semua tahu
bahwa seorang pemazmur, yaitu Raja Daud, dia juga mengalami persoalan dalam kehidupan dia. Selama kita masih berada di bumi ini, setiap kita pasti mengalami yang namanya proses. Mungkin proses ini akan membuat kita sakit, tapi saya percaya di balik persoalan ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini berbicara perasaan tenang dekat Tuhan. Yang harus kita tahu bahwa tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhan kita, Tuhan Elohim kita. Mungkin selama ini kita tidak pernah mengalami yang namanya ketenangan, karena hidup kita di luar Tuhan. Tapi kalau orang yang hidup di dalam Tuhan, pasti akan mengalami ketenangan. Amin. Firman Tuhan berkata, hanya dekat Tuhan saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Ya, tidak ada yang bisa memberikan keselamatan bagi setiap kita. Hanya Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah itu, yang sanggup memberikan ketenangan, kenyamanan, kesejahteraan, keselamatan buat kita. Jadi jangan kita pergi meminta pertolongan kepada dukun, meminta pertolongan kepada orang lain yang tidak pernah takut Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi andalkanlah Tuhan. Kalau kau mengandalkan Tuhan, hidupmu pasti tenang, hidupmu pasti bahagia. Ayat ketiga mengatakan, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saya paling senang dengan Mazmur 62 ini, karena setiap kali dulu ketika saya mengalami persoalan, saya selalu mengatakan, hanya Engkaulah gunung batuku Tuhan, hanya Engkaulah perlindunganku, hanya Engkaulah kota bentengku, tidak ada yang lain. Suamiku, anak-anakku mungkin pernah mengecewakan aku, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakanku, karena hanya Dialah gunung batu kita. Jadi ketika kita mengalami persoalan dalam kehidupan kita, jangan cepat lari dari Tuhan, tapi datanglah kau berlutut, bersujud, datang kepada Tuhan, karena hanya Dialah gunung batu kita, hanya Dialah kota benteng kita. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud mengampaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mengutuki. Ingat, Tuhan yang tidak pernah melakukan kesalahan, Dia banyak memiliki musuh yang ingin menghancurkan kehidupannya. Dia rela berkorban, disalibkan, mati untuk kita, untuk dosa kita, supaya kita tidak menanggung apa yang seharusnya kita tanggung. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan sekali-kali kita percaya baik kepada teman kita, baik kepada sahabat kita, atau mungkin juga saudara kita, karena di sini sudah mengatakan, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Saya percaya Mazmur Daud menuliskan ini karena dia pernah mengalami itu dalam kehidupannya. Kalau seseorang pernah mengalami ini dalam kehidupan dia, pasti dia akan curhat kepada Tuhan. Inilah curhatan seorang Raja Daud yang dia sampaikan kepada Tuhan, karena dia percaya yang bisa menolong dia, yang bisa membawa dia keluar dari masalahnya, hanya Tuhan yang dia sembah, yaitu Tuhan Yeshua HaMashiach, Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika kita mengalami persoalan dalam kehidupan kita, bawalah dirimu datang kepada Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan dengan segenap hatimu. Kau bisa menonton
video ini setiap hari Jumat, mengikuti Pray, Praise and Worship Night setiap hari Jumat, kau akan mengalami kasih Tuhan. Kau akan mengalami hadirat Tuhan dalam kehidupanmu. Mazmur Daud mengatakan, hanya pada Tuhan saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Satu-satunya harapan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya sumber pengharapan kita, sumber pertolongan kita hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Dia yang selama ini ada bersama-sama dengan kita, walaupun kita tidak bertemu face to face dengan Tuhan, tapi kita harus percaya dengan kuasa Tuhan. Amin. Di sini dikatakan, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hari-hari ini banyak sekali orang meninggalkan Tuhan karena wanita, jabatan, kedudukan. Banyak juga orang yang mengalami stres, ingin mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Banyak juga rumah tangga yang sudah berada di ujung kehancuran. Tadi saya baru ditelepon sama adik ipar saya. Saya sempat kaget ketika dia nangis. Dia mengatakan kepada saya bahwa suaminya berselingkuh. Jujur, saudara-saudara sekalian, akhir-akhir ini banyak rumah tangga yang dirongrong. Banyak rumah tangga yang di ujung kehancuran. Kemarin juga saya mendengarkan kabar bahwa adik rohani saya, dia dinyatakan kalah karena suaminya menceraikan dia. Tidak ada yang bisa kita andalkan di bumi ini. Harta kita tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada kita. Kebahagiaan yang sesungguhnya ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka kita akan menerima kebahagiaan yang sesungguhnya. Ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, setiap persoalan apapun yang terjadi dalam kehidupan rumah tanggamu, Tuhan pasti menyelesaikan itu. Amin. Banyak saat-saat ini suami yang berselingkuh, istri yang berselingkuh karena beda pendapat, karena selalu terikat kepada ego masing-masing, gak mau kalah. Oh, kalau kamu bikin begitu, saya juga bisa. Orang saya masih cantik, saya masih ganteng, saya masih bisa mendapatkan istri yang bagus, yang cantik, yang pintar. Yang perempuan mengatakan saya juga masih bisa mendapatkan laki-laki yang kaya, yang punya uang. No, tidak ada yang bisa memberikan kenyamanan, kesejahteraan, ketenangan dalam rumah tangga kita selain Tuhan Yesus. Jika kau tidak hidup di dalam Tuhan, maka semua yang kau miliki itu sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, pada Tuhan ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Tuhan. Saya tadi ketika mendengar khotbah dari Ibu Audrey, sungguh saya sangat diberkati. Karena saya selalu mengajarkan kepada anak-anak saya, tidak ada yang bisa kita banggakan di dunia ini, hanya datang melayani Tuhan. Saya tidak bisa memaksakan iman saya kepada anak-anak saya, tapi saya terus mengatakan kepada anak-anak saya, berkat yang kita terima itu semua berasal daripada Tuhan. Kita harus hidup benar di dalam Tuhan. Karena banyak sekali akhir-akhir ini orang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Banyak orang yang ateis, karena mungkin mereka tidak melihat mujizat yang terjadi dalam kehidupan mereka. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan, perlindunganku, keselamatanku ialah Tuhan Yesus, Tuhan Yeshua HaMasiah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Ialah tempat perlindungan kita.
Setiap hari, setiap waktu, setiap detik, setiap menit kita harus percaya kepada Tuhan. Datang, berlutut, pakai lututmu, bersujud, datang menyembah Tuhan. Ketika kau datang menyembah Tuhan, maka kau akan mengalami kesegaran dari Tuhan. Maka kau akan mengalami mujizat dari Tuhan. Hanya ingin saja orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu padanya. Jika saat ini kau belum diberkati Tuhan, dan mungkin nanti satu saat kau diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Banyak orang dunia ini, hati mereka melekat kepada harta mereka. Banyak orang yang memiliki harta, mereka tidak bisa tidur. Mereka selalu ingat, ini uang aku yang sebanyak ini, mau aku apakan? Ingat loh, harta itu seperti uap, sekali ditiup langsung hilang, lenyap. Jadi jangan hati kita melekat kepada harta kita. Tapi yang sesungguhnya yang harus engkau lakukan, hatimu harus melekat kepada Tuhan Yesus. Itu yang harus kau lakukan. Karena kau tidak akan pernah mengalami kesia-siaan dalam hidupmu jika kau melekatkan hatimu kepada Tuhan. Maka keluargamu akan diberkati, rumah tanggamu akan diberkati, keturunanmu akan diberkati. Kau tidak perlu takut ketika kau datang kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di ayat 12, satu kali Tuhan berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Tuhan asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ingat, jika hari-hari ini kita melakukan dosa, minta ampun sama Tuhan. Minta Tuhan melepaskan engkau dari semua keinginan-keinginan duniawi yang selama ini melekat hidupmu. Karena firman Tuhan berkata, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah kau lari dari Tuhan, tapi dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Saya sangat senang dengan lagu ini. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini. Hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Daripadanya keselamatan. Hanya Dia, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat, hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat, saya serahkan kepada Well. Hanya dekat Yesus saja
dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Padahal pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Haleluya. Pada malam hari ini kita merasakan ada ketenangan kepada Tuhan. Amin. Kita merasakan kalau kita dekat kepada Tuhan, ada ketenangan dalam hati Amin. kita. Yes. Ada perlindungan dari Tuhan. Ada kekuatan yang baru. Mari saudara-saudara, kita akan angkat pujian hanya dekat padamu. Hanya dekat padamu, rasa tenang hatinya. Tenang hatiku, Kau sertai jalanmu sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu,
hidup kami. Haleluya. 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 Glory hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan Tuhan. Engkau Tuhan Immanuel. Kita angkat pujian ini dari awal. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa. Dalam gelap Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Immanuel. Engkau Tuhan Immanuel. Engkau Tuhan Immanuel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan di Mazmur 62. Mungkin ada di antara kita yang saat ini galau, ada di antara kita yang saat ini bimbang, khawatir, bahkan mungkin tidak ada jawaban untuk persoalan kita. Ingat, hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Kita harus terus perkatakan itu setiap hari. Ketika engkau mengalami kesusahan, ketika engkau mengalami kesulitan dalam hidupmu, perkatakan dengan imanmu, aku percaya Tuhan, Kaulah sumber pengharapanku, Kaulah sumber kedamaianku, Kaulah sumber ketenanganku. Perkatakan dengan imanmu setiap hari. Karena saya percaya lagu yang barusan dinyanyikan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Immanuel. Dia akan selalu menyertai kita. Dia akan selalu memberkati kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita melangkah, di situ Tuhan ada bersama-sama dengan kita.
Sebelum kita masuk dalam doa berkat pada malam hari ini, saya akan mendoakan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, memiliki Tuhan yang luar biasa seperti Engkau. Tidak ada yang bisa kami banggakan di dunia ini, hanya Engkau Tuhan Yeshua HaMasiah. Hidup kami dulu jahat, hidup kami dulu nakal. Tapi ketika kami dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan untuk datang melayani Engkau, Kau mengubahkan hidup kami Tuhan. Sampai hari ini kami ada seperti ini bukan karena kebaikan kami, bukan karena kekuatan kami, kehebatan kami, tapi itu semua karena Engkau Tuhan. Karena kasih-Mu, karena pengorbanan-Mu Tuhan, kami ada sampai hari ini. Tuhan, saat ini hamba-Mu akan berdoa bagi semua umat-Mu yang sedang mengikuti praise and worship naik pada malam hari ini. Apapun persoalan mereka hari ini, saya percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang berbeban berat Tuhan sudah memberikan kelegaan kepada mereka. Yang saat ini bergumul untuk mendapatkan rumah, kami percaya mereka sudah menerima hanya di dalam nama-Mu. Yang bergumul untuk pasangan hidup, Tuhan sudah menyediakan pasangan hidup yang terbaik bagi mereka. Yang bergumul untuk masa depan, Tuhan sudah menyediakan masa depan yang cemerlang bagi mereka. Yang bergumul untuk mendapatkan keturunan, saat ini Engkau sudah membukakan setiap rahim-rahim yang tertutup, sudah dibukakan oleh Tuhan. Kami patahkan kutuk kemandulan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang bergumul saat ini untuk membayar uang kontrakan rumah, kami percaya mereka sudah menerima berkat daripada Engkau Tuhan. Anak-anak orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Keturunan orang benar tidak akan pernah mengembara, karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan Jehovah Jireh, Tuhan yang sudah menyediakan semua kebutuhan kami Tuhan. Pada malam hari ini, sebelum kami beristirahat, mari Tuhan basuh kami dengan darah-Mu. Jika ada dosa yang kami lakukan sepanjang hari ini, kami minta dari Yesus mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki kami, membasuh, mentahirkan, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa dan roh kami, melepaskan kami dari setiap dosa yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan, keturunan orang benar, tidur pun kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan menjagai rumah kami, jauhkan dari panah-panah roh jahat, jauhkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan, jauhkan dari kejatuhan meteor, dari kebakaran, dari gempa bumi, dari malapetaka, dari kebanjiran di dalam nama Tuhan Yesus. Para malaikat memproteksi kami, memberikan keamanan bagi setiap kami Tuhan. Agar ketika nantinya kami bangun, kami akan bangun dengan tubuh yang segar, karena kekuatan yang Engkau berikan bagi kami, kesehatan yang Engkau berikan bagi kami, kami sudah terima hanya di dalam nama-Mu. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu pada malam hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Mu kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya dan cinta Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku,
dikasihi oleh Tuhan, jika engkau selesai mengikuti Pray, Praise, and Worship Night pada malam hari ini, dan jika engkau terberkati, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Bagikan kepada saudaramu, kepada rekanmu, mungkin teman sekerjamu, supaya mereka juga menerima berkat yang sama seperti yang kau terima pada malam hari ini. Terima kasih. God bless you. God bless you.